cek storynya Najwa Shihab. Jangan kalian harapkan beberapa hari ini melihat storynya si Najwa Shihab. Lagi berobat dia ke psikiater. Kena mental, dapat hujatan dari netizen. Apa Najwa Shihab ini nggak tahu ya? Bagaimana habitnya netizen di Indonesia? Ngiri. Sekali disenggol orang yang disayangi atau diidolakannya di media sosial, habis kalian dibikin. Biar tahu kau Najwa, bukannya bilang apa? Yang benci sama kau itu bukan 1-2 orang. Kau baca dulu komentarku di YouTubeku ini. Ada pula yang bikin gerakan, ayo sama-sama kita unfollow Najwa Shihab. Kukira nggak ada yang respon. Rupanya banyak yang nge-like 500 orang. Ada yang jauh, udah ku-unfollow dari kemarin. Ada yang bilang lagi, kemarin aku suka sama dia, sekarang udah enggak. Ada yang bilang lagi, wanita menjijikkan. Najwa, aku bilang sama kau, Bapak Jokowi itu orang Jawa, aku orang Batak. Kami sama-sama asli penduduk bangsa Indonesia. Sekarang aku tanya dulu sama kau, yang nebeng itu sekarang kau atau Presiden Jokowi? Enak kali kau. Kau yang nebeng. Aduh pun kok jadi rasis begitu? Dia duluan rasis dari kemarin-kemarin. Bayangkan coba, ya kan? Makin lama makin kesini, makin lama makin kurang ajar. Makin lama setiap statementnya itu statement yang melukai hati masyarakat. Sekarang begini, kau kemarin pilpres, udah tahu kau arahnya kemana. Kau arahmu itu ke Anies Baswedan. Aku tahu, ya. Kau nggak akan mungkin ke 01, nggak akan mungkin ke 03, ke 02. Arahmu ke 03, makanya mindsetmu seperti itu. Kau sama kayak si Mahfud MD, salah pergaulan. Kalau sempat kau misalnya tetap tetap kau bertahan di dalam prinsipmu, ya, tidak subjektif tapi objektif terhadap permasalahan di bangsa ini, kurasa biar tahu kau akan tetap menjadi presenter number 1 dan tidak menutup kemungkinan, ya, kau yang akan jadi Menteri Menkominfo. Bukan Mutia Hafiz, ya kan? Bukan juga Nilo yang jadi wakil menteri, padahal dia kan juniormu. Ya, makanya aku bilang rugi kalau salah pergaulan. Sama kayak Mahfud MD, salah pergaulan. Andai kata dia tidak nyonyor dari kemarin, kurasa menteri hukum itu di tangannya, biar tahu kalian. Ini enggak, mungkin dia merasakan PT UN bakalan lolos kan gitu. Gak tahu gila dia. PT UN ditolak. Jadi nggak tahu aku apa perbincangannya ini sama Anies Baswedan, ya. Bukannya bilang apa, ya. Entah dijanjinya jadi Menteri Agama, nggak tahu juga. Menteri Agama. Nggak jauh-jauh lah dari Menkominfo, ya kan? Cuman itu dia, harusnya kau Najwa, ketika kau mendukung seseorang, ya kan? Kau lihat dulu, ya kan? Yang mana yang potensial, mana enggak. Kau kan seorang jurnalis, udah bisa kau tanya kawan-kawanmu di lapangan. Siapa yang punya kans paling besar untuk menang? Ini kau framing kemarin seolah-olah Prabowo bakalan kalah. KO lah kau di sana. Aduh, sekarang biar tahu kau, mikir-mikirlah kau ngundang-undang orangnya Prabowo. Padahal dia itu kemarin sempat tenang hatinya, pikirnya kan, ya kan, dia itu kan orang yang paling takut sama si Luhut. Sama Opung Luhut bin Sarpanjaitan, takut kali itu biar tahu kalian. Apalagi semenjak dibentak dia dibilang, ya kan, apa rupanya sudah kau bikin untuk bangsa ini? Apa kau kemarin udah maling? Maka suka-sukamu mau bikin apa? Dia kemarin itu sempat lega dia kan. Untung aja pikirnya gitu. Karena apa? Karena Opung Luhut sempat berstatement bahwasanya dia tidak ingin menjadi menteri lagi.
Mantap lah itu pikirnya begitu kan. Gak jadi menteri lagi Pung Luhut, bebas aku dari tekanan, pikirnya begitu. Rupanya lebih tinggi dari menteri sekarang. Dewan Ekonomi Nasional, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Menteri Perekonomian bisa dipanggil. Menteri ESDM juga bisa dipanggil. Menteri Keuangan juga bisa dipanggil. Aduh, mampus lah ini, kukira udah tenang hidupku, pikirnya kan. Rupanya makin lama makin gelisah. Gelisah hatinya, gelisah hati si Najwa. Itu makanya ku bilang, Najwa, iya kan, kemarin kau 2014, 2019, kau itu bisa berada di area yang benar. Kau itu bisa ada di lingkungan yang benar, kan begitu. Nah sekarang kau salah pergaulan. Udah sama lah kau kayak ILC. Nanti lama-lama orang bukan cuma benci sama kau, nggak suka lagi orang ngeliat programmu. Iya kan? Itu dia yang darurat demokrasi lah. Sekarang ku bilang dulu sama kau. Kemarin kau bikin apa namanya simbol Garuda Biru, darurat demokrasi, ya kan? Nah sekarang kan kemarin itu terbukti bahwasanya Megawati yang melakukan praktik dinasti. Itu warna Garuda itu udah kau ganti belum? Udah kau ganti belum dengan warna merah menyala? Ganti dong. Kenapa waktu Joko Widodo seolah-olah melakukan praktik dinasti, begitu gencarnya seranganmu di media sosial. Tapi begitu Megawati betul-betul secara kasat mata melakukan tindakan politik dinasti, keponakannya yang gak terpilih bisa naik menjadi anggota dewan. Kenapa muncungmu diam? Sariawan, bibir pecah-pecah. Anda menderita panas dalam. Bukan panas dalam, panas luar dalam. Coba bayangkan kau, Najwa, kalau sempat kau jaga mulutmu, jaga statementmu, iya kan? Ya paling tidak posisi staf sus lah, staf khusus kementerian lah. Masa sih seorang Najwa nggak bisa jadi staf sus? Sedangkan Raffi Ahmad bisa. Iya kan? Raffi Ahmad itu loh. Apa taunya tentang politik? Enggak. Lebih hebat Najwa sebetulnya dari sini Raffi Ahmad. Iya kan? Tapi maaf, lebih berakhlak Raffi Ahmad daripada mata Najwa. Aduh. Sekarang begini aja lah. Ya, mata Najwa Shihab, ya aku bilang sama kau, selagi masih pintu terbuka lebar. Ini kan kayaknya mana tahu ada menteri yang mengundurkan diri. Dan juga ada wakil menteri yang juga mengundurkan diri. Karena nggak tahan mereka. Sekarang kan mereka lagi di Gembleng itu di Magelang. Lagi camping. Mana tahu begitu nyampe di sana langsung sakit, ada mengundurkan diri. Bisa kian kau masuk. Ini udah tertutup lah pintu hati Bapak Prabowo gara-gara kau kan. Itu dia. Siapa nama suamimu? Ibrahim Syarif Asegaf. Itu nyata yang abang adiknya suamimu sama Faisal Asegaf. Sekarang begini Najwa, aku bilang samamu ya, aku tahu ya kan, ayahandamu ya adalah seorang, jujur aja aku bilang ya, ayahandamu itu adalah seorang pendakwa, penceramah, dan bisa juga dikatakan seorang negarawan ya. Karena apa? Setiap kata-kata yang diujarkannya, setiap ceramah-ceramah yang disampaikannya itu sangat mengena di hatiku. Ku bilang samamu ya, kau masih ingat ya, beberapa tahun yang lalu beliau itu beliau itu mengadakan sebuah program kultum, kuliah 7 menit. Berarti kau nggak ikuti itu.
Sedangkan aku yang bukan anaknya ku ikut itu. Makanya aku masih punya adab, masih punya mulut, ya masih punya mulut untuk dijaga, masih punya isi kepala yang untuk dipelihara. Gitu, ya kan? Masa ayahmu seorang negarawan, pernah juga seperti yang jadi seorang menteri, ya pernah juga beliau itu menjadi seorang kepercayaan presiden. Tapi punya anak seperti kau, tingkah lakunya apa enggak sedih ayahandamu? Harusnya kau jaga nama besar Quraisy Shihab, nama besar Alwi Shihab. Bisa dikatakan mereka itu adalah nama-nama besar ya yang tidak luput dari sorotan pemerintah dan juga masyarakat. Jujur saja aku bilang, kau memang berprestasi, tapi maaf, nggak ada yang tahu. Entah ketenaranmu pun juga dapat karena bapakmu juga tenar, nggak tahu. Iya kan? Kau pintar memang, tapi di luar sana masih banyak yang lebih pintar. Kau cantik memang, tapi di luar sana masih banyak yang lebih cantik. Sayangnya mereka bukan anak pejabat. Jadi kau harusnya beruntung tinggal di negara kami ini, ya. Karena apa? Karena negara ini adalah negara yang indah dengan tali persaudaraan yang sangat erat. Kami tidak akan pernah mengungkit-ungkit kau orang Cina, kampungmu di Cina, kau orang Arab, kampungmu di Arab. Tidak pernah kami mengungkit-ungkit itu. Tapi dari kalian duluan. Merasa kalian pribumi, Ahok nggak pribumi. Kan itu Anies Baswedan kan? Akhirnya kita sebagai orang pribumi mendapatkan kebebasan yang sebenar-benarnya. Itulah pidatonya waktu menang dia jadi gubernur di Jakarta. Apa? Pribumi kau bilang. Apa bedanya kau sama si aku? Udah mau ku bilang kayak gitu. Nenek moyang kalian itu bukan asli orang Indonesia. Kalau aku keturunan Raja Batak, asli di Nusantara. Kalau kita mau main kejam-kejaman, ayo sekalian kejam-kejaman kita. Bapak Jokowi keturunan Raja Jawa, asli dia orang Nusantara. Ya, itu dia. Sekarang kalau kita mau main pribumi-pribumian, jadi nggak boleh lagi ada sebetulnya istilah pribumi non-pribumi. Kami tidak menginginkan hal itu, tidak. Tapi karena kalian bikin ulah, Presiden Jokowi itu bukan presiden yang baru kemarin sore masuk ke dalam dunia politik. Bukan presiden yang baru kemarin sore tahu kerja. Tidak. Dia itu udah capek, berkeringat, berdarah-darah. Dia korbankan tenaga, dia korbankan waktu bersama keluarga. Dia korbankan semuanya demi negara. Tapi enak kali muncung kau itu bilang dia itu nebeng pesawat. Di mana isi kepalamu, di mana adabmu, di mana apamu, apa namanya, bukti kalau kau itu berpendidikan? Enggak bisa. Gitu loh, kami enggak terima. Ku bilang sama kau, sampai sekarang kami masih sakit hati. Kau tengok netizen Indonesia semuanya bergerak kan? Payah kalau bergerak ini kalau netizen Indonesia. Membabi buta. Bayangkan kau membabi buta. Udah pernah kau tengok baby buta? Udah haram buta lagi. Itulah saking parahnya, saking jengkelnya orang ngelihat kau. Gitu. Baru satu lagi ada itu, siapa namanya itu? Nggak perlu ku bahas di sini. Nanti jadi lain pula jadi arahnya. Gitu loh. Jadi konten kreator marah, netizen marah, rakyat juga marah. Kau bilang nebeng. Ya. Nanti kalau ditanya netizen, ya kan itu udah banyak itu bilang, "Lah, kok Bapak Jokowi dibilang nebeng?" Gak salah tuh, bukannya dia dan keluarganya yang nebeng. Berapa umurnya tanya dulu. Segitulah umur dia nebeng di Indonesia ini katanya. Ngeri komentar para netizen biar tahu kau Najwa, ya. Udah ku bilang sama kalian ya, Tuhan itu tidak bisa dipermainkan, ya. Dalam agama manapun juga Tuhan tidak bisa dipermainkan. Nah sekarang begini, siapapun kepala pemerintah, siapapun kepala negara, apakah itu tidak seizin Tuhan? Apakah itu tidak seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hidayah kepada rakyatnya? Ya, dengarkan dulu ini yang apa menggugat PT UN ini, matanya ini satu-satu memang. Dengarkan ini. Anak Abah juga satu.
Bukankah Allah yang memberikan hidayah dan juga pencerahan kepada masing-masing hati masyarakat, ya, supaya memilih siapa yang menurutnya lebih tepat, siapa yang menurut mereka lebih baik untuk dipilih menjadi seorang kepala negara. Nah, kemarin sudah 10 tahun, apa berani kalian katakan itu tidak seizin Allah? Apa berani juga kalian katakan bahwa Prabowo itu juga menjadi seorang pemimpin bukan atas izin Allah? Berani kalian bilang begitu? Enggak kan? Jadi kenapa digugat PDIP? Kenapa digugat? Udah kalah ngotot lagi. Malu dong sama si Anies Baswedan. Coba bayangkan seorang Najwa Shihab, aturannya kalau nggak ada gara-gara moncongnya itu, kurasa pelantikan kemarin diundang dia. Diundang dia. Makanya aku bilang baiknya kawan ini sebelumnya, tapi salah pergaulan. aduh. Yalah. Ada pula netizen yang izinkan apa dibilangnya, ya kan? Kalau mau tahu tentang Najwa Shihab, tanya sama Nikita Mirzani. Nggak usah melebar. Jangan melebar netizen, jangan. Aku nggak mau menggiring ya. Ini apa rupanya pikirku begitu kan? Nggak ada, ku buka lah, ya kan, sini kita Mirzani ini, ya kan? Itu dia check in. Tapi aku nggak terlalu percaya lah. Cuman mau dibilang, namanya mama, ya kan? Tapi kalaupun kalian mau percaya, ya terserah kalian. Kalau aku nggak mau, aku ngambil dari sisi itunya, ya kan? Karena bagiku itu nggak pantas. Kalaupun dia lakukan itu, urusan dia lah sama yang di atas, kan begitu? Jadi jangan kalian sekali-sekali menganggap remeh. Ini lagi ada, ya, apa namanya itu, netizen yang berkata begini. Kita lihat dulu Bapak Prabowo, apa mau dia turun ke sawah? Ku bilang sama kalian ya, Bapak Prabowo memang umurnya memang sudah tua, ya. Tapi itulah, ada untungnya. Kenapa bilang? Itulah gunanya punya wakil presiden yang muda. Karena apa? Untuk hal-hal yang tidak terjangkau oleh Bapak Prabowo, maka akan diwakilkan oleh Gibran Rakabuming Raka. Apa kalian gak ingat? Namanya juga wakil. Iya, kalau kepala sekolah contohnya keluar daerah atau cuti, siapa yang ngambil alih? Wakil. Makanya aku bilang, itu juga ada itu yang apa namanya, sosok meramal-meramal itu. Yang dibilang katanya, Bapak Prabowo itu paling cuma 1 tahun aja itu, nanti akan ada yang datang mengkudeta. Orangnya kurus-kurus tinggi. Kau yang suka apa namanya, meramal-ramal itu, kemarin kau sakit keras, kok nggak bisa kau ramal dirimu sendiri. Nggak usah kau ramal-ramal nasib orang, nasibmu dulu ramal. Kemarin begitu juga, ada yang pembawa acara film-film horor itu, sosok paranormal, kan begitu. Oh, yang begini-begini tuh. Oh, di sana ada gini-gini. Oh, ini bakalan begini. Oh, itu bakalan begitu. Nggak lama ditangkap polisi gara-gara narkoba. Aturannya dia bisa ramal dong. Kapan polisi mau datang? Biar sempat dia kabur. Bodoh. Ku bilang bodoh. Kalau masih ada orang-orang yang percaya dengan ramalan-ramalan kayak gitu, itu kan tebak-tebakan dia itu. Iya kan? Yang muncul di permukaan, yang muncul di TV, yang nol di TV, itu kan tebak-tebakan yang kebetulan benar kejadian. Nah, tebak-tebakan yang nggak benar lebih banyak lagi daripada yang benar, kan nggak dimunculkan di TV. Ya, nggak perlu kusebutkan namanya, kalian cari sendiri. Serendah itu kalian anggap Bapak Prabowo kami. Serendah itu, ya. Hati-hati, ya.
Jangan sempat kau bikin nanti foto Bapak Prabowo dan juga Gibran di kantormu. Aduh. Jadi itulah Najwa ya. Pesanku samamu, masih ada waktu untuk memperbaiki semua. Bawa pisang, jeruk sama kue bulu ke rumah Bapak Prabowo. Ya, karena apa? Oh, Pung, suruhlah langsung ke rumah Bapak Jokowi. Nggak usah, titip aja sama anaknya. Biar Bapak Prabowo nyampaikan sama Gibran, Gibran nyampaikan sama Bapak Jokowi. Nggak berani itu si Najwa itu jumpai langsung itu. Banyak kali cerita. Itu dia, percuma pandai, percuma cantik, tapi kalau nggak punya akhlak, kan begitu. Mending kayak awak ini jelek, gendut, hitam, tapi masih punya akhlak. Ya kan? Iya, makanya rakyat Indonesia tidak boleh disakiti hatinya. Ingat, jumlah kami itu ada sekitar 280 juta jiwa, hampir 280 juta jiwa. Ya, dan bisa dikatakan 80% itu cinta Jokowi. Kubilang samamu Najwa, ya, kubilang samamu Najwa, masih banyak kami rakyat Indonesia itu yang belum move on. Yang masih merasa bahwasanya Joko Widodo belum tergeser hatinya. Ya, masih belum bergeser dari hatinya. Ya, memang betul Bapak Prabowo presiden kami yang sekarang. Tapi kami butuh waktu untuk mulai mencintainya. Itu dia. Makanya aku bilang ya.